Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Asari SE MSc AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Sistem dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengujian sistem atau black box testing dan white box testing. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ulfa Fitriani dengan NIM 202112040. Yang kedua, Anissa Andriani dengan NIM 202112042. Yang ketiga, Victoria Maharani dengan NIM 202112051. Dan yang terakhir, saya sendiri Marcelina Sally Angelina dengan NIM 202112076. Pengujian sistem. Pengujian merupakan satu elemen dari verifikasi atau untuk memastikan bahwa perangkat lunak secara tepat mengimplementasikan suatu fungsi tertentu, dan validasi atau untuk memastikan perangkat lunak dapat ditelusuri hingga ke persyaratan yang dipinta pelanggan. Dalam pengujian sistem ada yang disebut dengan test case, di mana test case yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tujuan dari test case atau testing yaitu menemukan sebanyak mungkin masalah atau error, dan tujuannya yaitu memperbaiki atau menangani masalah yang bersifat penting karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan. Tester adalah individu yang memberikan hasil pengaruh dari kualitas produk. Nah, tiap produk hasil rekayasa dapat dites dengan dua cara. Yang pertama dengan berdasarkan pada fungsi yang dispesifikasikan dari produk tersebut atau black box testing. Yang kedua yaitu dengan mengetahui fungsi internal dari produk, white box testing. Selanjutnya yaitu cakupan pernyataan cabang dan jalur. Cakupan pernyataan cabang dan jalur adalah suatu teknik white box testing yang menggunakan alur logika dari program untuk membuat test case. Sedangkan alur logika adalah cara di mana suatu bagian dari program tertentu dieksekusi saat menjalankan program. Selanjutnya yaitu alur logika suatu program dapat dipresentasikan dengan flow graph atau dengan seperti gambar yang di samping, yang bagiannya terdiri dari yang pertama yaitu nodes atau titik, yaitu mewakili pernyataan atau subprogram yang akan ditinjau saat eksekusi program. Yang kedua yaitu edges atau anak panah, yang mewakili jalur alur logika program untuk menghubungkan satu pernyataan atau subprogram dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu branch nodes atau titik cabang, yaitu titik-titik yang mempunyai lebih dari satu anak panah keluaran. Yang keempat yaitu branch edges atau anak panah cabang, merupakan anak panah yang keluar dari suatu cabang. Yang kelima yaitu path atau jalur, yaitu jalur yang mungkin untuk bergerak dari satu titik ke lainnya sejalan dengan keberadaan arah anak panah. Selanjutnya yaitu cakupan pernyataan. Cakupan pertanyaan tersebut ditentukan dengan menilai proporsi dari pernyataan-pernyataan yang ditinjau oleh sekumpulan test case, yang mana cakupan pernyataan 100% adalah bila tiap pernyataan pada program ditinjau setidaknya minimal sekali tes. Cakupan pertanyaan berkaitan dengan tinjauan terhadap titik node atau pada flow graph. Cakupan 100% terjadi bila mana semua titik dikunjungi oleh jalur-jalur yang dilalui oleh test case. Selanjutnya yaitu cakupan cabang. Berdasarkan contoh flow graph di samping, terdapat 6 anak panah cabang. Misal, suatu jalur eksekusi program melewati titik A, B, D, H, K, maka jalur tersebut meninjau 2 dari 6 anak panah cabang yang ada. Jadi cakupannya sebesar 33%. Selanjutnya yaitu cakupan jalur. Cakupan jalur ditentukan dengan menilai proporsi eksekusi jalur program yang diuji oleh sekumpulan test case yang telah ditentukan. Dalam cakupan jalur ini
100% adalah bila tiap jalur pada program dikunjungi setidaknya minimal sekali tes. Cakupan jalur berkaitan dengan peninjauan jalur sepanjang flow diagram. Cakupan 100% ini adalah bila mana semua jalur dilalui oleh tes case. Selanjutnya, perbedaan antara cakupan pernyataan cabang dan jalur. Pencapaian cakupan pernyataan 100% dapat terjadi tanpa harus membuat cakupan cabang menjadi 100% juga. Dapat pula membuat cakupan cabang 100% dengan meninjau seluruh anak panah cabang tanpa harus meninjau semua jalur yang ada. Cakupan jalur 100%. Selanjutnya, jika bila cakupan jalur sebesar 100%, maka secara otomatis cakupan cabang sebesar 100% pula. Demikian pula bila cakupan cabang sebesar 100%, maka secara otomatis cakupan pernyataan sebesar 100%. Dengan menggunakan metode pengujian Whitebox dapat memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modul telah digunakan paling tidak satu kali. Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true and false dan mengeksekusi semua loop perubahan pada batasan mereka dan pada batasan operasional. Selanjutnya, cyclomatic complexity. Pengukuran software yang memberikan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Jalur independen adalah tiap jalur pada program yang memperlihatkan satu kelompok baru dari pernyataan proses atau kondisi baru. Pada konteks metode basis path testing, nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis atau program yang memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya satu kali. Black box testing. Black box testing terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box testing bukanlah solusi alternatif dari white box testing, tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi dalam black box testing. 1. Fungsi tidak benar atau hilang. 2. Kesalahan antarmuka. 3. Kesalahan pada struktur data atau pengaksesan basis data. 4. Kesalahan inisialisasi dan akhir program. 5. Kesalahan performasi. Dari hal tersebut dapat tergambarkan contoh dari pengujian black box yang ada seperti berikut. Terlihat pada tabel menu input, output, semuanya hasil ujinya sesuai. Sekian dari pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.